Punya minat jadi barista? Sudah tahu belum jenis-jenis kopi dan cara identifikasinya? Mau tahu? Ikuti video ini ya. Hai Sobat Kursus, perkenalkan saya Wahyu Pratama. Hari ini kita akan mempelajari cara mengidentifikasi kopi. Tetapi sebelum itu, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai sejarah kopi. Sejarah kopi telah dicatat sejak abad ke-9. Pertama kali, kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara dan mulai ditanam secara massal. Dari Afrika Utara itulah biji kopi mulai meluas sampai ke Asia. Tanaman kopi dibawa masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda dan berhasil membuat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi utama di dunia hingga saat ini. Kopi yang baik diambil dari buah kopi atau ceri yang telah matang. Biasanya sampai berwarna merah, kuning, atau oranye. Setelah dipetik, ceri dipilih yang utuh dan tenggelam di dalam air, yang menandakan kualitasnya baik. Setelah dipilah, ceri diproses dengan beberapa metode sampai menjadi biji kering atau green bean. Metode-metode proses yang sudah dikenal antara lain proses dry, yang terdiri dari natural dan honey, dan proses wet, yang terdiri dari full wash dan semi wash. Proses berikutnya adalah memanggang atau roasting biji kopi pada pemanggang kopi atau kopi roaster. Hasil panggang disebut roasted bean yang dapat kita klasifikasikan dengan tingkat kematangan memanggangnya. Pertama, light roast. Proses roasting untuk light roast umumnya menggunakan suhu dari 180 derajat sampai dengan 205 derajat Celcius. Dan saat sudah mencapai first crack. Crack adalah sebuah celah yang muncul pada biji kopi setelah melalui proses pemanasan. Secara kasat mata, biji kopi ini akan terlihat lebih cerah dari biji kopi hasil level roasting lainnya. Kandungan kafein rendah, sedangkan rasa asamnya cukup tinggi. Yang kedua, medium roast. Proses medium roast menggunakan suhu 210 sampai dengan 220 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, biji kopi sudah melewati first crack, namun belum memasuki fase crack selanjutnya. Karakteristik rasa yang didapatkan dari level roasting ini cenderung berimbang. Tidak terlalu ringan seperti light roast, tetapi tidak terlalu kuat seperti dark roast. Yang ketiga, dark roast. Biji kopi dipanggang hingga ke suhu 240 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius dan mulai masuk ke dalam second crack atau lebih dengan warna yang sangat gelap. Jika suhu yang lebih tinggi lagi, maka biji kopi akan makin tipis serta rasa pahit yang kuat dan muncul bau hangus. Jenis biji kopi yang umum digunakan ada 3, yaitu 1. Arabica, yang berciri fisik biji pipi, garis tengah, tidak lurus. 2. Robusta, yang bulat berisi dan garis tengah agak lurus. Dan yang ketiga ada Liberica, yang secara fisik mirip dengan Robusta tetapi mempunyai ciri wangi buah nangka. Berikutnya adalah coffee cupping. Cupping adalah cara untuk menilai cita rasa dan aroma kopi dengan mencium dan menyesap kopi sesuai urutannya. Coffee cupping pada awalnya dipelopori oleh Clarence E. Ford dari San Francisco di pertengahan abad ke-19. Metodenya semakin berkembang dan terus disempurnakan. Memahami cita rasa kopi sangatlah penting, dan seorang barista harus dapat bertindak sebagai penguji rasa yang peka sekaligus konsisten. Kepekaannya meliputi kepekaan mengenali, membedakan, dan membandingkan kopi. Penguji rasa akan melakukan kegiatan yang disebut cupping, yang menilai mutu dan karakter kopi setelah disangrai, digiling, dan diseduh. Aroma dan rasa kopi akan muncul berbeda-beda tergantung jenis-jenis kopi, asal kopi, metode pasca panen, dan tingkat panggangannya.
Secara umum, cita rasa pada kopi yang diuji adalah fragrance atau aroma bubuk kering, flavor atau aroma kopi hasil ekstraksi, body atau kekentalan, acidity atau rasa asam, bitterness atau rasa pahit, dan sweetness atau rasa manis. Sedangkan indikator lain dalam menilai cita rasa adalah balance atau keseimbangan rasa, cleanliness atau kebersihan rasa, uniform keseragaman rasa, dan defect atau rasa asing yang muncul akibat kesalahan penanganan. Tata cara kopi cupping adalah sebagai berikut. Giling biji kopi hingga kehalusan medium coarse atau medium. Tuangkan 8,5 gram pada gelas uji. Cium aroma dari bubuk kopi. Rebus air hingga mendidih, lalu turunkan suhu hingga 96 derajat Celcius. Seduh kopi dengan 150 ml air panas tersebut. Diamkan seduhan selama 3-4 menit. Cium kembali aroma setelah diseduh. Dengan sendok cupping, pinggirkan bubuk yang ada di permukaan. Lalu cium aromanya. Jika masih ada, sisihkan bubuk di permukaan ke wadah lain. Ambil 1 sendok cupping air seduhan. Sesap hingga memenuhi mulut. Nah, Sobat Kursus sekarang sudah mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi kopi. Jadi, kesimpulannya adalah Sobat Kursus harus memahami karakter aroma kopi berdasarkan referensi yang bisa diambil dari roda rasa atau flavor wheel. Untuk Sobat Kursus yang menyukai rasa pahit, maka Robusta adalah pilihan yang tepat. Tetapi, jika suka yang aroma buah-buahan, rasa asam, dan bodi yang tebal, disarankan memilih Arabica. Dan untuk yang menyukai aroma nangka yang muncul pada kopi, maka Liberica pilihannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Kursus kompeten!